Sebuah pelajaran penting dialami Raja Harun ar-Rasyid ketika ia menunaikan ibadah haji. Salah satu pemimpin Abbasiyah pada abad ke-7 ini sempat dibuat jengkel oleh tingkah seorang pemuda kampung, Arabi atau Baduy. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip dengan budak sahaya itu selalu mendahului Raja Harun ar-Rasyid. Padahal, sebelumnya sang raja telah memberikan peringatan bahwa selama ia melakukan ibadah haji, tidak boleh ada seorang pun yang mendahuluinya. Pengawal raja dengan sigap langsung melarang orang yang berpakaian sederhana itu. Namun dengan tenang ia menjawab bahwa Allah tidak membedakan derajat seorang raja dan rakyat di tempat ini. Kemudian ia membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi, artinya, sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram, yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Mendengar jawaban Arabi itu, Raja Harun langsung melarang pengawalnya untuk menghalanginya melakukan ibadah. Sang raja menyuruh pengawal untuk membiarkannya beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri, baik mendahului atau tidak. Selanjutnya, Raja Harun hendak mengusap dan menyentuh Hajar Aswad, namun orang Arabi yang tidak dikenal itu mendahuluinya lagi. Di lain waktu, sang raja hendak melakukan salat di Hijr Ismail, namun lagi-lagi ia mendahului raja. Dan benar saja, semua ibadah yang hendak dilakukan Raja Harun di dalam Ka'bah didahului olehnya. Setelah raja selesai melakukan salat, ia menyuruh pengawalnya memanggil Arabi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh raja. Sejatinya, Raja Harun penasaran akan sosok lelaki dengan pakaian sederhana itu. Akan tetapi, ketika pengawal memanggilnya, ia justru tidak mau memenuhi panggilan raja, bahkan ia menyuruh pengawalnya untuk memanggil rajanya. Sebab, analogi sang Arabi, orang yang butuh seharusnya mendatangi bukan malah didatangi. Lagi-lagi Raja Harun harus tunduk di bawah aturan rakyatnya sendiri. Setelah raja mendatanginya, ia mengatakan, "Wahai Arabi, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika engkau bisa menjawab, maka engkau orang yang hebat. Namun jika tidak, engkau orang yang lemah akan pengetahuan." Sebelum Arabi menjawab, ia justru menanyakan kepadanya, "Engkau bertanya perihal fardu yang mana? Fardu 1, 5, 17, 34, 94, atau satu fardu seumur hidup, atau satu fardu dari 12, satu fardu dari 40 atau 5 fardu dari 200. Mendengar pertanyaan Arabi, Raja Harun dan semua pengawal saat itu justru tertawa berbahak-bahak. Menurutnya, ia hanyalah omong kosong karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Setelah itu, Raja mengancamnya apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan pertanyaan yang ia ajukan. Dengan tenang Arabi menjawab, "Wahai Harun, tanpa menyebutkan raja, yang dimaksud pertanyaan saya di atas, yang saya kehendaki dengan satu fardu adalah agama Islam, 5 fardu adalah salat 5 waktu, 17 adalah rakaat salat fardu, 34 adalah sujud dalam salat fardu, 94 adalah takbir, tahmid, tasmi, tasbih, permohonan ampunan dalam salat, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa takbir bagian dari rukun, seperti Imam Ahmad, yang dimaksud satu fardu seumur hidup adalah haji, 1 dari 12 adalah bulan Ramadan, 1 dari 40 adalah zakat emas dan perak dari 40 dinar, 5 dari 200 adalah 5 dirham emas dari 200 dirham. Mendengar jawabannya yang begitu detail dan terperinci, Raja Harun bersimpuh malu di hadapannya,
kemudian mempersilakan Arabi untuk bertanya kepadanya. Arabi kemudian bertanya, "Bagaimana pendapatmu perihal laki-laki yang haram melihat wanita di waktu zuhur, ketika waktu asyar halal melihatnya, dan haram kembali ketika waktu maghrib, halal ketika waktu isya, namun haram ketika waktu subuh dan kembali halal di waktu zuhur?" Pertanyaan yang disampaikan Arabi kepada Raja Harun ternyata membuatnya sadar bahwa ia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun di hadapannya. Dan benar saja, sang raja sama sekali tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Sang Arabi kemudian menasihati Raja Harun disebabkan ketidaktahuan jawaban atas pertanyaan yang disampaikannya. "Engkau adalah seorang raja, tidak sepatutnya tidak bisa menjawab suatu permasalahan, apalagi pertanyaan orang desa yang tidak memiliki kuasa apapun, dan pertanyaannya sangat gampang." Raja Harun kemudian mengatakan, "Semoga Allah meninggikan derajatmu dalam ilmu pengetahuan. Saya memohon untuk berkenan menjelaskan pertanyaan tersebut." Sebelum Arabi menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang disampaikan pada raja, terlebih dahulu ia bersedia dengan syarat Raja Harun akan bersikap penyayang kepada fakir miskin, tidak menghina mereka, dan mengasihi orang tua. Alhasil, Raja Harun bersedia dengan syarat tersebut. Kemudian sang Arabi menjelaskan, lelaki tersebut haram melihat wanita yang bukan mahram pada waktu zuhur. Ketika waktu asyar masuk, ia menikahinya sehingga halal untuk melihatnya. Namun, ketika memasuki waktu maghrib, ia menalaknya sehingga haram untuk melihatnya. Memasuki waktu maghrib ia merujuknya, tentu halal kembali baginya. Ketika waktu subuh masuk ia melakukan talak zihar kepadanya, dan haram kembali. Namun ketika memasuki waktu zuhur, lelaki tersebut membayar kafarat, denda, talak zihar, sehingga kembali halal untuk melihatnya. Mendengar penjelasannya yang sangat jelas dan memahamkan, Raja Harun tentu merasa berguru dan sangat berutang budi kepada Arabi. Sebagai ungkapan terima kasih, ia hendak memberikan pembantu yang akan melayaninya seumur hidup, ditambah dengan harta yang sangat banyak. Akan tetapi dengan kezuhudan dan ketakwaannya, sang Arabi menolak semua pemberian tersebut dan menyuruh untuk memberikan kepada fakir miskin saja. Melihat kealiman dan ketakwaannya yang sangat tinggi, tentu membuat Raja Harun penasaran. Perihal siapa sosok yang dia ajak bicara sebenarnya, dengan penuh hormat sang raja menanyakan keluarga Arabi dan tanah kelahirannya. Ternyata, lelaki yang berpenampilan seperti budak sahaya itu, jauh dari kata sempurna itu, adalah Sayyid Musa Ar-Radi bin Sayyid Jafar Sadiq, bin Sayyid Muhammad Bakir, bin Sayyidina Husain, bin Sayyidina Ali. Suami Sayyidah Fatimah Az-Zahrah, binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Spontan Raja Harun langsung memeluk dan mencium tangannya. Ia tidak sadar bahwa di hadapannya merupakan cucu Rasulullah yang berpenampilan layaknya budak sahaya karena tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Kisah ini dicatat oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam salah satu kitab karangannya yang berjudul Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail Alar Risalah Al-Jamiyah, halaman 4-5. Kisah ini memberikan sebuah pelajaran bahwa tidak ada salahnya seorang rakyat mematahkan argumentasi rajanya, sepanjang argumentasi yang disampaikan sesuai dengan undang-undang, tidak anarkis, dan sesuai dengan aturan. Sebab, kebenaran bukanlah monopoli orang-orang atas dan kesalahan bukan monopoli orang bawah. Semoga video ini dapat menginspirasi Anda untuk bertahan di saat sulit dan menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa nyalakan tanda lonceng dan tuliskan komentar di link deskripsi.